Semoga malam. sehat semua. Semoga sehat semua ya. Ini kalau saya lihat ini mahasiswanya gemuk-gemuk, jadi sana makmur-makmur katanya ya. Ya alhamdulillah. Peng- Pengaruh Alhamdulillah, daerah Prof. dingin, Prof. Pengaruh daerah, Oh pengaruh iya, daerah dingin, orangnya gemuk-gemuk. oh gitu. Karena jarang gerak Ali, Pak. Ya. Ya ya bersyukurlah kita Prof, ya. kurang olahraga, Prof. Kurang olahraga. Makanya perlu ada gym kali ya di sana. Ya, syukurlah. Ya, mari kita mulai lagi ya. Hari ini saya akan bicara tentang bisnis model kanvas, Pak. Pernah dengar nggak itu, Pak? Bapak dan Ibu. Bisnis model kanvas itu sebenarnya kita itu menyusun rencana bisnis kita, tapi cuman dalam satu lembar gitu. Satu lembar saja. Satu lembar anunya apa tuh tulisan utamanya, tapi lampirannya mungkin agak banyak lampirannya. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan eh, para pelaku UMKM sebenarnya, ya supaya mereka eh, bisa melihat bisnisnya secara eh, dalam bentuk catatan itu seperti apa toh. Ya UMKM kan seringkali ya bisnis kalau dia bikin bisnis ya bisnis saja, toh. Tapi catatannya nggak tidak ada kan. Nah kita coba menyusun mereka supaya mau membuat bisnis kanvas ini ya supaya ya tahulah apa yang dikerjakan ya apa eh, pasarnya siapa gitu, modalnya berapa gitu, keuntungannya keuntungannya berapa itu akan kelihatan di situ. Jadi kalau tidak ya tidak ada catatan. Nah biasanya bisnis model kanvas itu dilombakan untuk mahasiswa-mahasiswa itu Bu. Mereka berlomba untuk siapa yang paling bagus membuatnya nanti dapat juara gitu. Ya. Tapi kalau kita coba nanti bisnis kampusnya kita cobakan untuk bagaimana kalau komoditas pertanian di Wamena, bagaimana kalau komoditas ekowisata, nah, apa apa yang bisa kita lakukan. Jadi saya buka dulu ya, Mbak Ibu. Saya buka tempatnya. Hmm. Kelihatan nggak Bapak dan Ibu semua? Kelihatan, Prof. Ya kelihatannya. Ya kita bicara ini ya. Bagaimana kita menyederhanakan catatan bisnis lah kira-kira gitu. Nah, bisnis model kanvas. Nah, yang bikin adalah ini Alexander Oswalder ini. Nah, dia bikin gimana caranya supaya eh, orang-orang punya bisnis itu mau membuat catatan lah kira-kira gitu. Walaupun cukup satu lembar. Ya. Namanya bisnis model kanvas adalah alat manajemen strategis untuk memetakan bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai. Ya. Nah, bentuknya dalam satu halaman itu yang ya usahakan satu halaman berisi 9 item utama, 9 blok utama yang saling terhubung ya. Tujuannya agar model bisnis terlihat utuh, ringkas, dan mudah diuji. Ya, ada 9 catatan di sana. Nah, ini yang mampu memperlihatkan ada Osterwalder. Biasanya kalau anak-anak muda bikin ini ya, pakai gambar-gambar menarik-menarik itu, Pak.
Oke. Nah, mengapa BMC ini penting? Yaitu tadi yang saya katakan menyederhanakan strategi bisnis yang kompleks, membantu melihat hubungan antar komponen bisnis. Jadi, bukan membantu melihat antar komponen bisnis. Hmm. Kemudian memudahkan inovasi dan pivot. Pivot itu apa, Pak? Ya, pivot itu keluar dari bisnis, dengan inovasi dan pivot. Kemudian cocok untuk startup, UMKM maupun organisasi pemerintah. Ini. Terdapat 9 elemen BMC yang wajib dipahami dalam pembuatan strategi perencanaan suatu usaha. Ya, ini kalau di Wamen itu ada levelnya apa? RT, RW ada nggak Pak? Coba ini Bu. Kalau yang di bawah sendiri, Ada, sistem pemerintahan. Ada. ada, Prof. Apa itu namanya? Pemerintah. Ah, RT atau apa? RW atau apa Pak? RT, RT RW ada bersama dusun-dusun. Oh, RT, RW dusun gitu ya. RT, RW itu di bawahnya Ya, dusun gitu ya. Oke. RT RW ini di bawahnya setelah kampung baru RT RW. Oh, ada kepala kampung lagi. RT, Iya, RW. Oke, oke. Kepala kampung, RT, RW. Itu iya, sama di Jogja juga ya. Sama tuh. Kalau orang RK, dulu RK. Kepala kampung itu RK. Panggilnya gitu. Oke. Nah, ini kalau untuk di level itu dipakai untuk kegiatan mereka cocok. Oke. Siapa yang ya, kok siapa yang Nah, 9 itu salah satu adalah kalau ini konteksnya bisnis ya Pak, itu customer dulu, segmen segmen customer. Segmen customer itu level customer lah. Bahwa misalnya kita mau jualan jualan apa ya? eh, Jualan bangunan. Nah, jualan bangunan itu kan customer segmen customernya kan tidak semua segmen ya. Anak-anak juga enggak ya. Mungkin juga orang tua, ya, tetapi para pemborong itu, segmennya pemborong, segmennya orang-orang yang yang bergelut di bidang bidang itu, ya. Itu eh, kalau jualan bangunan. Tapi kalau jualan jualan apa ya Pak? Kalau di sana tuh kalau pertanian, ya segmennya mungkin juga bukan anak-anak muda ya, tapi bukan mungkin juga para pengusaha, kemudian para penjual eceran gitu. Oke. Jadi tidak semua yang kita pilih itu bukan kita pilih, tidak semua customer itu kita layani. Ya, karena rata-rata ada yang permintaannya kualitasnya tinggi banget, ada yang cukupan, ada yang sedang di bawah juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu harus kita lihat satu persatu supaya tidak kita layani semua dalam hubungannya supaya biaya itu juga tidak terlalu banyak dikeluarkan biaya operasionalnya ya. Kalau cukup satu fokus, oh kelas yang produk saya produk yang melayani kualitas tinggi berarti konsumen tinggi saja misalnya itu. Atau ya menengah saja yang kira-kira paling banyak pasarnya. Biasanya yang paling banyak pasarnya menengah. Ya, atau bawah-bawah saja Pak. Ya, yang kira-kira harganya murah dan cepat terlaku misalnya gitu. Oke, oke, monggo ya itu adalah sebuah pilihan. Nah, oke, kemudian, nah, tadi yang saya sebutkan tadi adalah ada yang namanya masyarakat umum, ada yang pemerintah, ya. Kalau pemborong, pemerintah mungkin Pak ya. Kalau orang kita kan pemborong itu rata pemerintah kan, UMKM, nah bisa, nah atau pelanggan premium tadi saya katakan tadi.
Kalau jualan kita mobil ya mungkin ya tidak semua orang yang kita tawarkan. Jadi orang-orang yang memang kira-kira eh, memiliki golongan punya uang cukup untuk bisa membeli mobil atau mengangsur mobil kira-kira gitu. Nah, atau produk kita itu produk yang khusus untuk UMKM ya. Kita pilihlah salah satu. Oke, itu adalah komponen pertama yang perlu kita tulis Wak, di dalam kanvas kita. Siapa yang dilayani? Kemudian, nah, value proposition, value yang apa yang harus kita kita buat? Nilai apa yang harus kita buat? Yang kira-kira berbeda dengan yang lain, ya, kira-kira gitu. Bahwa kita itu melayani sesuatu yang memang eh, punya nilai sehingga banyak orang mencarinya. Nah, jadi punya sesuatu yang membuat orang tuh mencari gitu loh, Pak. Saya tuh ingin yang punya itu loh, makanan api itu. Gitu. Kalau makanan jajanan di Mbak Mina tuh ada nggak spesifik? Kira-kira untuk oleh-oleh itu ada nggak, Pak? Untuk jajanan. Keripik keladi, Prof. Oh, keripik keladi ya, itu Iya, kayak Prof. keripik keladi gitu. Maunya keripik keladi, value proposisinya apa? Nih, bahwa kenapa kok saya harus membeli keripik keladi ini? Nah, jadi kita harus mendesain bahwa ini keripik kalau tidak kalau tidak bawa ini belum ke Wamena namanya. Ya, misalnya gitu. Bahwa orang mesti harus beli keripik itu karena keripik ini ada spesial ada dari Wamena. Ya gitu. Jadi ini ada sebuah nilai bahwa orang tuh eh, merasa belum ke Wamena kalau belum beli itu keripik keladi. Nah, keripik keladi kan lalu kan Pak, rasanya mungkin macam-macam ya Bu ya. Ada yang original, ada yang pedas gitu ya. Biasanya dibikin gitu. Iya, Prof. Nah, jadi kalau semua orang yang mau dari Wamena mesti bawanya keripik keladi. Ini apa ini? Wah ini spesial ini gitu. dari dari Wamena. Hmm. Ya kalau orang Jogja di Jogja, Eh, nah kalau nggak bawa apa ya bakpia ya belum di Jogja ini katanya gitu. Atau makan gudeg, nah itu. Jadi ada nilai yang menjadikan kenapa saya harus membeli itu. Hmm. Ya dalam eh, perusahaan pemilik usaha perlu memikirkan beberapa hal ya. Jenis produk yang akan ditawarkan kepada konsumen, kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan maupun memecahkan masalah konsumen, layanan yang dapat diberikan kepada konsumen, manfaat yang diharapkan untuk konsumen. Ya, ini kalau kayak tadi makanan tadi ya diterjemahkannya itu aja. Nah, paling gampang ya. Kenapa kok aku mau beli? Oh, maka saya harus beli ini. Nah, ada sesuatu yang spesifik yang menjadikan kita eh, harus membeli itu lah kira gitu. Sama dengan ke Jogja itu kalau belum ke Malioboro belum merasa ke Jogja Bu. Kemana ke Jogja? Udah ke Malioboro? Belum, waduh, belum. Malioboro tahu kan? Oh, dekat keraton sana. Ya di KM 0 kan di sini. Eh, jadi intinya itu dalam kalau gimana Pak? ya, Prof, kalau ke Wamena, oleh-olehnya itu banyak, Prof. Banyak. Oleh-olehnya itu kalau ke Wamena itu harus ada yang beli gelang-gelang, gelang tangan, Oh, gelang-gelang kemudian kecil. noken kecil, noken tas, Hmm. Ya, ah, ya, ya. kemudian madu, madu, kemudian apalagi kopi, nah, antara itu, Prof. Hmm. Beli oleh-oleh untuk dari Wamena keluar tuh wajib beli itu, Prof.
Kalau tidak beli itu orang bilang Iya, tidak ke belum ke Wamena itu. Wamena. Iya, Kalau kalau anunya itu hutan tuh ya, Pak. Dan apa madu itu, madu hutan tuh ya, iya, madu asli. madu asli itu ya, bukan madu Iya, peliharaan itu. ada pengusaha-pengusaha madu yang pengusaha lokal yang usaha madu di kampung-kampung. Oh, udah sama, Iya. udah paham ya, udah ngerti ya, itu bagus. Iya Mm-mm. bagus itu. Ya kayak itu jadi komunitas utama lah, komunitas unggulan. Ya, bisa itu. Ya di bawah satu tadi apa tadi keripik, madu, kopi. Ya memang itu perlu ada campur tangan pemerintah Pak untuk memasarkan itu. Sehingga semua orang datang ke situ tuh orang pendatang terutama ya kalau belum bawa itu ya belum ke Wamena itu. Ya, ngerti saya kalau di kemarin itu ya baru kopi itu, ya kopi ya. Ya sama kalau buah tuh buah apa ya Pak? Buah Jeruk, jeruk udah Markisa, Pak. Markisa. Markisa, 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 jeruk, markisa, iya, Nanas. tuh nanas, nanas manis ya nanas, Pak. Nah, lalu ada manis. manggis ada juga Bu. Manggis ada juga ya. Alpukatnya, Prof. Oh, ya itu darah itu memang tanaman darah setengah dingin itu Pak. Iya. Atau ya ada itu yang kayak makanan anu terkenal buah apa ya? Buah Buahnya itu merah, Prof. buah merah apa itu? Ya mungkin kayak ya besarnya sebesar leci itu loh Bu. Kayak leci itu. Apa namanya itu? Leci. Lupa aku. Biasanya Nangka, saya Prof. minta bawa itu. Karena aku Mhm. namanya apa lupa. Strawberry, Prof. Strawberry. Tidak, karena buahnya itu hanya dari Papua, tempat lain tidak ada. Hmm. Matoa. Ah, matoa, matoa. Matoa di daerah panas, Prof. Dalam panas ya. Matoa di Oh, daerah panas pesisir. hebat sih ya. Pantas itu belinya di daerah itu. Betul, betul, Bu. Matoa. Oh, di sana tuh baru tahu. Stroberi tumbuh ya. Stroberi makanan anu memang daerah dingin. Stroberi, alpukat, nanas itu daerah dingin. Nah, itu kalau diolah jadi apa komoditas kalengan itu berarti bagus itu bisa dikirim kemana-mana itu. Cuman emang transportasinya yang perlu dipecahkan ya Mbak, supaya harganya jadi lebih murah. Ya. Oke, nah itu proposisi. Proposisi mencoba gimana bahwa ini unik, ini terjangkau, gitu lah, gitu. Ini berkualitas produk ini. Nah, nah tadi supaya bagaimana ini bisa bisa jadikan sebuah komoditas yang bagus ya memang harus ada campur tangan pemerintah. Ya, kalau enggak ya enggak bisa kayak Korea Selatan itu. Korea itu kan semua campur tangan pemerintahnya tinggi. Sehingga produknya tuh mendunia gitu. Apa saja mendunia. Ya produk produk apa yang enggak yang kalau produk elektroniknya, mobilnya kan sudah semua orang tahu. Ya, kalau musiknya udah tahu. Apalagi eh, lagu-lagunya ya walaupun dia pakai lagu Amerika ya, style-style Eropa lah, tapi laris juga. Hmm. Nah, ini yang kita belum punya. Nah, nah ini kalau oke. Kemudian yang ketiga channel. Nah, channel itu saya distribusi, Bu. Nah, distribusi ini yang memang harus apa harus
harus cepat ya. Ya, kelemahan kita di sana tuh mungkin di distribusi ini yang perlu dipecahkan ini. Ya. Selama ini kalau tidak dipakai udara kan ya harganya nggak mungkin murah kan, relatif mahal. Kecuali ada subsidi pemerintah. Nah, subsidi pemerintah ya baru. Kalau enggak ya nggak bisa, nggak sulit. Makanya kita buat ini aja produk-produk komoditas oleh-oleh itu ya dari Wamena sana. Saya nggak tahu ya kalau komoditas kopi saya bisa udah banyak di apa dijual di supermarket Jogja itu udah ada Pak. Padahal dari Wamena itu jauh itu. Oke, ini channel ya. Channel itu distribusi Pak. Nah, channel itu katanya ya ada yang dimiliki sendiri, ada yang partnership ya. Karena produk itu kalau nggak dikirimkan, nggak didistribusikan kan nggak mungkin laku kan. Nah, makanya harus bisa dimiliki sendiri. Kalau dimiliki sendiri ya harganya kita harus mengeluarkan biaya biaya transportasi kan, biaya biaya untuk distribusi itu. Tetapi kalau distribusi dimiliki oleh komunitas, ya misalnya kita punya komunitas petani kopi, misalnya. Nah, lalu kita membuat bareng-bareng produk kopi yang bisa dibikin merek, nah kemudian didistribusikan sendiri pakai itu bisa, ya harganya mungkin relatif murah karena ditanggung banyak orang. Tapi kalau enggak, ya kita bisa juga menggunakan partner channel. Channel itu ya orang-orang yang misalnya saya bikin usaha kopi, tapi ada orang yang membuat apa transportasinya, transportasi untuk memindahkan satu barang ke- satu barang ke satu tempat ke tempat yang lain. Ya misalnya kalau yang terkenal kan misalnya apa di sana ya. Kalau kalau di sini gara-gara ada online tuh bisnis transportasi kan jadi maju banget ya kayak GNT ya. Kemudian yang heran saya cuman kok pos itu aja, kantor pos aja yang nggak bergerak, yang semuanya orang-orang swasta ya. Ya kayak tadi yang saya katakan soal GNT itu tadi. Kalau di sana GNT ada nggak ya? Nggak ada ya Bu ya? Ada, Prof. Ada, Ada Prof. ya. GNT-nya sudah sampai sana. Ya, Hmm. Dan kan masih banyak kan selain GNT apa Bu? JNT, JNE. JNE, oh iya. Udah sampai sana juga ya? Wah hebat Ya, juga ya. Kak. Express. Express, ya betul. Tuh. Yang saya lihat tuh gara-gara di- bisnis online itu usaha itu jadi maju itu. Karena semua orang merasa butuh untuk pemindahan barang tadi itu. Nah, karena rata-rata UMKM, maka ya mereka menggunakan partner channel ini bukan bikin sendiri channelnya, tapi eh, apa ya pinjem ya bukan pinjem ya kerjasama dengan usaha lain ya dengan JNT, Express, JNE itu. Nah, nah, distribusi itu ya bisa online, bisa jadi distributor, jadi agen lokal, gitu, toko secara fisik. Ya, itu kan distribusi produk kita. Misalnya saya punya produk, ya saya titipkan ke toko-toko, saya saya kirim, saya jual secara online, kemudian saya kirim ke distributor supaya dia bisa menyebarkan lebih luas lagi ya, produk saya atau ke agen lokal. Ya, agen yang mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar setempat itu. Itu namanya channel atau distribusi. Kemudian kita juga perlu melihat apa ya revenue stream.
Ya, faktor pendapatan kita. Ya, elemen ini menggambarkan cara memperoleh keuntungan. Ya, kita perlu menghitung kira-kira kita itu untung nggak sih sebenarnya dengan penjualan ini. Kita jualan itu untung nggak kira-kira. Nah, padahal mungkin kita selain menjual itu kan juga perlu ada biaya iklan barangkali ya. Dan mungkin ada diskon-diskon untuk pelanggan itu kan juga perlu dihitung biayanya ya. Nah, revenue stream itu ya dari eh, sumber sumber pendapatannya berapa ya. Kemudian sumber pembiayaannya apa saja. Nah, kemudian kita hitung dari pendapatan dan pengeluaran kita bisa memperoleh keuntungan. Nah, kalau usaha kecil rata-rata kan jarang orang membuat membuat seperti itu. Makanya sekarang coba sekarang kita bikin yang secara sederhana aja ya. Pendapat pendapatan dikurangi harga pokok pendapatan. Nah, kita ajarkan apa itu namanya pokok harga pokok ya. Kemudian pengeluaran-pengeluaran apa saja itu. Sehingga mereka tak paham, oh ini ada yang namanya pengeluaran, oh ini yang namanya pendapatan. Sehingga mereka tahu eh, hasilnya atau penghasilan saya berapa ini sebelum pajak misalnya. Kalau mereka diminta pajak sekarang kan dengan adanya apa namanya e apa etek portek ya, kortek ya, kortek itu kan semuanya ya harus bayar pajak kan, karena semakin mudah diakses melalui online. Oke. Kemudian ini sudah ya. Nah, uang masuk itu ya dari penjualan, dari biaya layanan, langganan, komisi. Nah, ini uang yang perlu kita kita lihat yang masuk mana, yang keluar mana gitu kira-kira. Setelah itu kita juga perlu memperhatikan sumber dayanya. Nah, sumber daya itu penting karena elemen itu mencakup aset utama dalam menjalankan bisnis, ya. Yaitu aset secara fisik, gitu. Kemudian kalau kita, oh ini aset secara intelektual, kan secara intelektual itu kalau nggak ada eh, apa ya sistem ini atau tidak ada orang-orang yang punya kemampuan ini ya sesuatu lah maka oke kalau bisnis saya jadi jatuh misalnya gitu. Berarti ada intellectual resources di situ. Kemudian aset tentang orang-orangnya ya, kemudian financial resource-nya dan semua itu juga perlu ada biayanya ya sambil kita memperhatikan menghitung dan pasti ada biayanya yang paling banyak ya. Nah, kita hitung kira-kira dengan saya punya pegawai sekian orang ya punya punya kekayaan sekian orang itu penghasilannya ada nggak atau menguntungkan tidak gitu. Hmm. Nah, contohnya ya tadi itu kalau kalau bisnis ya kita punya gedung, kita gedung itu apa? Gedung toko, mungkin juga kita juga punya gudang ya. Nah, apakah gudang itu harus bikin sendiri atau perlu cukup dengan nyewa? Lebih menguntungkan mana satu sama lainnya itu? Ya kita hitung. Kemudian kita punya sumber daya manusia juga, ya. Sumber daya manusianya ini seperti apa? Ya tiba-tiba kita ingin melakukan perubahan usaha dari konvensional ke digital misalnya gitu. Maka SDM-nya perlu ada perubahan ini. Nah, saya perlu orang-orang yang lebih paham tentang digital. Nah, sekarang perlu ada sarjana. Misalnya, ini misalnya Pak. Hmm. Yang ini contoh dari
aset-aset berharga itu. Artinya di kanvas itu kita juga mengidentifikasikan kita tuh punya aset berharga apa aja.